Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya kenalan lagi ya, soalnya untuk teman-teman animasi 4, 10 animasi 4 kayaknya belum kenal. Kenalnya Bu Delia ya. Kenalkan, nama Bapak Diki Wahyudi, biasa dipanggil Pak Diki. Sama kayak Bu Delia, sekarang baru bantuin Pak Taufik dalam mengampu pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan kemarin kan kalian sudah PTS, di sini Bapak akan mereview, membedah soal-soal yang kemarin dikerjakan oleh kalian. Mungkin langsung saja, nggak perlu lama-lama. Dan Bapak menjelaskannya pun singkat ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan lebih itu bisa di komen di Google Classroom kalian, atau nanti karena ini bisa di YouTube bisa tanya di sana juga, atau chat Bapak juga nggak apa-apa. Yang pertama kita akan bahas soal algoritma, logika, dan betaminda. Soal nomor 1 dan sampai nomor 5 kalau nggak salah. Yang pertama, syarat berpikir logis adalah, nah, ayo. Kalau ini dari kata-katanya logis gitu, logika gitu. Dari bahasa Yunani logos, artinya akal atau pikiran gitu. Jawabannya berarti syaratnya masuk akal. Kalau sesuai nurani ini lebih ke nanti hati, ke intuisi, dan sebagainya. Mental sosial juga masuknya sana. Nggak harus serius atau jenius dulu kalau mau berpikir logis. Serius pun kalau nggak tepat, nggak masuk akal, itu tidak bisa disebut logis. Orang jenius pun sama juga. Kemudian nomor 2, berikut ini adalah syarat terminator dalam flowchart yang berfungsi untuk, kemarin kan ada gambarnya ya, gambarnya yang persegi panjang tapi sudut-sudutnya tumpul. Kalau di form ada gambarnya. Nah, itu fungsinya, itu namanya terminator, simbol terminator di flowchart, dan fungsinya adalah memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Ini jadi catatan juga, kalian kemarin waktu mengerjakan job sheet 1 itu banyak banget yang ketinggalan, nggak pakai simbol terminatornya, langsung proses gitu aja. Proses kan langsung kotak gitu, persegi panjang. Kemudian kalau keputusan yang belah ketupat dan seterusnya. Nanti kalian bisa buka-buka kembali notasi-notasi di flowchart, simbolnya kayak gimana toh gitu. Dan ini jawabannya A. Kemudian penemu petaminda. Petaminda itu apa toh? Petaminda itu yang kalau bahasa Inggrisnya, yang bahasa populernya juga adalah mind mapping. Bahasa lainnya, kalau mind mapping kan bahasa Inggris, petaminda bahasa Indonesia, bahasa lainnya yang padanannya yaitu pemetaan pikiran. Nah, dulu itu ada penulis yang meneliti soal pikiran dan sebagainya, akhirnya menemukan petaminda ini. Dia terinspirasi dari Leonardo da Vinci, Albert Einstein, dan lain-lain. Dia baca-baca, akhirnya menemukan, oh ternyata ada cara kayak gini toh. Namanya petaminda gitu kalau di Indonesianya. Atau mind mapping gitu. Dan itu yang menemukan adalah Tony Buzan. Itu dari Inggris. Tuh. Kemarin banyak banget juga yang jawab Thomas Alva Edison. Kalau Thomas Alva Edison itu penemu bohlam lampu, atau yang populer, yang mempopulerkan arus listrik yang AC atau searah gitu. Kalau yang bolak-balik atau DC kan itu Tesla. Kalian bisa baca-baca. Ini kayaknya perlu banget buat kalian. Dan kalau kalian baca biografi para tokoh-tokoh penemu, tokoh-tokoh inspiratif lah, insya Allah kalian juga akan termotivasi untuk umur kalian sama, diberikan kesempatan yang sama, masa nggak bisa nyanyiin mereka gitu ya. Kemudian nomor 4 berikut adalah langkah-langkah membuat petaminda yang benar. Jadi petaminda itu intinya suatu pokok masalah, kemudian dijabarkan, dianalisis, jabarkan terus, jabarannya itu dijabarkan lagi sampai ke akarnya. Jadi buatnya
buat judul, kemudian buat cabang. Dari cabang itu dikembangkan lagi ke cabang-cabang sub-sub sampai akarnya gitu. Jadi jawabannya B, bukan yang problem solving ya, yang pemecah masalah dan macam-macam itu. Kemudian nomor 5, diagram yang berisikan simbol-simbol untuk penjelasan urutan langkah logis disebut. Nah, kalau suatu proses berpikir yang logis, sistematis, valid, bisa dipertanggungjawabkan itu yang disebut logika. Tapi kalau urut-urutannya yang logis dan macam-macam itu disebut algoritma. Tapi untuk yang berisikan simbol-simbol, urutan langkah logis itu namanya flowchart. Jangan lupa ya. Kalau ada simbol-simbol urutan logis itu flowchart. Kalau ini nggak ada simbolnya. Kalau disimbolkan nanti bentuknya flowchart. Gitu. Kemudian kita bahas soal software pengolah angka ya, yang angka tentang Microsoft Excel kebanyakan. Yang pertama, Microsoft Excel merupakan program aplikasi. Kalau word processor ini pengolah angka, presentasi nggak mungkin, animasi juga enggak. Sistem operasi ini kayak Windows, Linux, Mac OS dan teman-temannya. Nah, jawabannya spreadsheet. Spreadsheet itu apa ya? Bahasa Indonesianya unik sih. Tapi intinya itu adalah software pengolah angka gitu. Kalau spreadsheet itu bahasa Indonesianya kalau nggak salah lembatang sebar atau lembar apa ya, lajur gitu. Itu asing banget. Intinya itu yang isinya tabel informasi, tabel-tabel data yang bentuknya kotak-kotak, baris dan kolom, terus digunakan untuk perhitungan-perhitungan sama analisis-analisis gitu. Itu namanya spreadsheet. Mudahnya ya udah disebut aja software pengolah angka gitu aja. Karena Excel salah satu software pengolah angka. Selain Excel apa? Ada spreadsheetnya Google, terus ada Open Open Office Shell dan teman-temannya. Ada banyak sebenarnya. Kemudian jumlah lembar kerja dalam buku kinerja Microsoft Excel terdiri atas. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang aneh karena setiap berkembangnya Excel itu udah beda-beda lagi. Sekarang itu udah sampai berapa ya? 1 jutaan. Kalau sekarang kalau nggak salah yang Excel 365 itu yang buat siswa biasanya student gitu yang dipakai, atau Excel 2019 lah, itu sudah 1.048.576. Itu yang kolomnya itu barisnya. Kemudian kolomnya ada 16.384 yang sekarang. Jadi ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Ini kalau nggak salah Excel yang tahun gitu 65 65 536 itu Excel 2000. Wah, zaman dulu banget ini. 2003 kalau nggak 2002. Itu zaman kapan? Ini enggak kalaupun dijawab, jawabannya ada 2 juga. Karena yang D sama yang B sama kan. Nah, ini pasti bingung juga. Nah, ini buat evaluasi ke depan. Soalnya nanti direlevankan. Karena sekarang Excel yang terbaru itu nggak segini. Ini nggak jawabannya. Ini zaman dulu banget gitu. Kemudian yang nomor 8, fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari kelompok nilai. Sekalian jelaskan ya.
Kalau untuk menghitung jumlah yang ada di sel atau di datanya tersebut, menghitung angka yang tertera di total, itu namanya sum. Untuk menghitung. Kalau menghitung rata-rata dari sekelompok nilai, itu average. Nah, jadi jawabannya menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Jawabannya berarti average. Bentar. Kalau max itu menghitung nilai tertinggi, min menghitung nilai terendah, if menghitung ini lebih ke nanti membuat sebuah perbandingan menggunakan perbandingan yang logis, membuat perbandingan yang logis antara nilai dan perkiraan. Kemarin sudah nyoba juga yang lulus tidak lulus itu contohnya. Jadi fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai disebut average. Tuh, kayaknya ada yang salah juga di sini. Kemudian pengertian worksheet. Worksheet itu apa? Kalau worksheet jawabannya sekumpulan worksheet pasti salah. Kalau kumpulan dari worksheet namanya workbook. Work sama book. Tuh, worksheet itu apa tuh? Lembar kerja. Jadi sekumpulan lembar kerja itu lembaran buku gitu karena banyak banget lembar kerjanya. Kemudian kumpulan dari sel. Benar nggak? Kumpulan dari sel itu sebetulnya apa? Range gitu. Kalau pertemuan antara baris dengan kolom juga salah. Pertemuan antara sel dengan range juga salah. Jawabannya lembar kerja Excel. Dari bahasanya sebenarnya bisa ditebak. Work bekerja, sheet itu lembaran gitu ya, lembar kerja. Kemudian apa yang dimaksud dengan sel? Sel itu kumpulan dari pertemuan antara baris dan kolom. Kalau kumpulan dari sel disebut range. Gitu. Kayaknya kemarin beberapa masih belum dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa. Kayaknya kalau baca modulnya, insya Allah paham juga. Karena kemarin lebih ke banyak praktek ya, bukan yang teori-teori. Dan ini Bapak ingatkan di awal, jadi penilaian apapun itu di sekolah, entah di tengah semester atau nanti di semester, itu kalian niatnya itu harus mengukur nilai atau mengukur kemampuan kalian masing-masing, bukan untuk meraih tempat tertinggi untuk merendahkan yang di bawah-bawah kalian, nggak boleh juga. Itu nanti kalau kalian dapat memang yang tertinggi nanti efeknya nggak bagus, yaitu menganggap yang di bawah kalian itu lebih 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 kurang daripada kalian. Kalau kalian nggak sampai yang paling atas, nanti kalian kecewa sendiri. Dan itu nggak bagus juga. Jadi buat ngukur aja kemampuan kalian sampai seberapa. Oh, sampai segini berarti aku masih bisa berkembang kayak teman-temanku yang di atas lebih baik lagi. Oh, masih ada kesempatan begitu. Lanjut lagi, apa yang dimaksud range dalam Excel itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Tadi sudah Bapak jelaskan. Berikut ini merupakan alamat sel. Jangan salah ya. Jadi kalau di Excel itu ada namanya baris dan kolom. Kalau baris itu yang menyamping, bukannya apa ya? Vertikal, kalau horizontal yang ke atas itu namanya kolom. Jadi biasanya sel itu ditandai dengan, karena baris itu tandanya angka, kemudian kolom tandanya huruf. Jadi kolom dulu baru baris. Jadi huruf dulu baru angka. Mana ini yang huruf dulu baru angka? Jawabannya C. Itu. Kalian bisa ini Bapak cek ya. Nah, ini yang kolom, ini yang baris ke samping gitu. Ini yang kolom. Nah, jadi
ini pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Ini sel keberapa berarti? C6. Nah, ini sebutannya ada. Ini B4 gitu. Kemudian apabila kita sedang bekerja dengan Excel, keterangan mengenai halaman, baris, kolom, dan lain-lain bisa dilihat pada. Nah, ini sebenarnya kalian banget gitu anak muda. Sukanya bikin status buat mengetahui macam-macam gitu ya. Kalau menu bar itu yang ini menu-menu file, home, insert, back layout, bla 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 ini. Kemudian yang format bar tadi salah satu di menu bar, toolbar itu alatnya. Kalau ini kan namanya formula bar. Terus toolnya yang mana? Ini tool-toolnya. Tool, ini tool semua alat gitu ya. Kemudian lanjut untuk memberi bingkai pada sel, menu yang dipilih pada kotak format sel adalah, ini mudah ya jawabannya, border. Border itu kan kayak ngebingkai gitu. Ini di Word pun juga ada border ini. Nah, ini border bisa dikasih garis semuanya atau dikotakin atau gimana. Kemudian fungsi dari formula bar. Nah ini sebenarnya ini juga ya pertanyaan yang jawabannya bisa macam-macam. Menuliskan formula bisa, memunculkan rumus fungsi dan memunculkan fungsi atau rumus bisa juga, memunculkan perintah secara cepat mungkin bisa juga. Tapi untuk jawabannya sebenarnya dua ini ya. Dan boleh kalian jawab A, boleh kalian jawab B. Tapi kemarin kayaknya cuma satu ya. Saya kurang tahu yang A atau B. Sepertinya yang jawaban benar itu yang A kayaknya. Harusnya. Ini evaluasi juga soal. Harusnya dipersempit jadi satu jawaban yang benar. Rumus fungsi Excel untuk menentukan banyaknya data adalah, kalau ini menentukan banyaknya data, bukan menjumlah ya. Kalau menjumlah kan tadi sum, kalau menentukan banyak data, count. Jangan lupa. Kadang kalian kalau misal browsing di internet, kadang itu ada jawaban-jawaban yang salah. Jadi lebih baik ini lihat reviewnya Bapak. Gitu. Sintak atau aturan dari fungsi maksimal adalah gimana penulisannya. Nah, ini juga rancu ya soalnya. Soalnya setiap aplikasi, setiap versi itu berbeda-beda tergantung pengaturannya. Kadang defaultnya pakai koma. Enggak, kalau ini udah bukan yang ini ya. Kayaknya nanti di bawah. Kalau ini jawabannya yang awal dulu baru akhir. Sintaknya gitu. Sel awal baru sel akhir. Jawabannya C. Kemudian ini untuk menghitung nilai jumlah dari suatu range digunakan untuk menghitung nilai jumlah dari suatu range menggunakan fungsi menghitung jumlah dari suatu range. Menghitung jumlahnya. Ayo, kalau jumlah apa tadi? Sum ya kalau di jumlah. Kalau dihitung berapanya itu count, tapi kalau jumlahnya totalnya itu pakai sum. Oke. Fungsi dari Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai rata-rata. Ini kayak tadi ya, jawabannya sama. Average. Banyak yang ada satu ya soal yang sama. Untuk penulisan bonus lah itu 19 sama yang di atas tadi. Untuk penulisan rumus jumlah di B3 dengan sel C4 yang benar di bawah ini adalah, jangan sampai kayak gini ya.
semua rumus di Excel itu menggunakan sama dengan dulu, baru nah ini dengan dari berapa sampai berapa. Nah, yang ini baru tadi yang Bapak jelaskan, tergantung aplikasi yang dipakai dan versi. Kalau Excel yang dulu itu bisa aja berubah dari koma, dari titik dua, titik koma gitu. Berubah-berubah terus. Jadi ini termasuk soal yang belum itu ya. Kalian jawab apa aja kecuali yang A itu kayaknya bisa aja benar tergantung performa. Tapi yang paling mendekati itu jawabannya adalah E dan C. Tuh. Kemudian pada suatu sel terdapat pernyataan if bla bla bla, jika pada B3 terdapat huruf E maka hasil A kan ini, B kan ini, C kan ini atau enggak ini. Nah, E-nya mana? Karena E-nya enggak ada, enggak masuk rumus. Jawabannya enggak mungkin yang ada di sini. Berarti apa? False. Ini salah satu soal jebakan ya. Jangan sampai salah. Soalnya E itu enggak dimasukkan ke perbandingannya. Jadi enggak bisa. Kemudian, nah ini mencari nilai terendah. Min kan, mencari nilai terendah. Ini harusnya enggak pada salah ya. Coba. Harusnya benar semua nih. Nah, jawabannya 0. Di rumus ini kan paling kecil 0. Jadi kalau mencari min bla 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 itu berarti jawabannya 0. Jawabannya A. Kemudian menu yang digunakan untuk mengurutkan data adalah, nah ini kemarin juga penting banget kalau jawabannya adalah data. Di situ ada filter ya, jadi bisa diurutkan sesuai yang kalian inginkan. Kemudian memberikan simbol Rp pada lembar kerja, menyatakan nilai uang. Kalau ini sih kayaknya udah bisa semua. Jawabannya apa? Kalau RP itu kan lebih ke hitung-hitung anak akuntansi gitu ya. Jadi counting, menghitung nilai mata uang. Terus file handle cell drag and drop merupakan salah satu fitur yang berfungsi untuk, nah ini loh, nah Bapak tunjukkan salah satu itunya. Nah ini loh, nah ada plus ini loh, ini kan bentuknya kayak gini. Kalau diarahkan ke pojok bawah kanan itu ada kayak gini. Ini di drag, kalau kalian drag ke bawah itu namanya file handle, dan itu fungsinya adalah memindahkan rumusnya ya. Jadi rumusnya di copy dan diterapkan di sel-sel berikut-berikutnya dalam satu tindakan gitu. Kalau mengcopy nggak mungkin, menghilangkan apalagi memindahkan sel bukan ya, itu lebih ke copy paste. Program yang bisa digunakan untuk, nah ini ke soal slide presentasi ya. Untuk pembuatan slide presentasi agar terlihat lebih mudah adalah, nah Microsoft Access nggak mungkin, Word nggak mungkin, Excel nggak mungkin, pastinya PowerPoint. Nah ini buat presentasi. Kemudian lembar kerja aktif pada Microsoft PowerPoint disebut, nah bedanya antar aplikasi Microsoft Office itu apa toh? Kalau web page kan di website, nggak mungkin. Worksheet tadi di Excel. Lembar kerja itu ya worksheet, sama aja di terjemah bahasa Indonesia. Jawabannya slide. Slide itu yang di PowerPoint, yang cuma kotak gitu ya, kotak persegi panjang gitu ya. Kalau dokumen itu di Word. Dan lanjut langkah-langkah yang tepat untuk membuka lembar kerja. Ini mudah banget ya. Start, terus kalau ada, ini juga soal tahun kapan ya. Ini sebenarnya evaluasi juga karena semua ini bisa aja
Start all program Office, PowerPoint, bisa juga kayak gitu untuk beberapa PC. Tergantung penempatannya di mana begitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa jawabannya ini juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Yang nggak mungkin ini sih, yang nggak mungkin. Tapi ini evaluasi juga soalnya. Yang penting kalian paham setelah ini apa menonton ini. Cara cepat menampilkan presentasi adalah menekan tombol, ayo, sebenarnya apa? F. Ini juga beda-beda ya, tergantung laptopnya. Tapi biasanya F4 ya. Kalau ini nggak apa-apa. Ini buat umum biasanya F4. Kemudian format data versi PowerPoint, format data maaf, ini F5 ya malahan. Kadang beda-beda. Tapi jawabannya F5. Format data versi PowerPoint adalah PPT. Ya ini jawabannya. Udah ketemu. Doc itu buat Word, PDF itu buat dokumen yang entah e-book, e-modul, macam-macam itu PDF. PWPT itu nggak tahu, Bapak juga nggak tahu, itu format aneh yang dibuat buat jebak kalian mungkin. PW Power PT Point gitu kayaknya. Tapi nggak ada format kayak gini, itu nggak ada. App itu buat aplikasi ya biasanya. Untuk membuat jalan pintas menuju laman web, file email atau slide lain disebut dengan, nah ini juga jawabannya bisa semua ini. Kalau di yang baru, karena ini soal rancu juga. Link ada sebutannya link. Hyperlink ini pasti lebih detailnya namanya hyperlink sebenarnya jawabannya. Tapi di lain pun sebenarnya bisa. Coba nanti kita lihat. Insert juga nggak masuk sih kalau insert. Navigation nggak bisa, action bisa. Jadi bisa 3 jawabannya. Action bisa, hyperlink bisa, link bisa. Tapi lebih tepatnya sebenarnya namanya hyperlink. Ini kan di home di insert. Nah, gimana? Lupa Bapak. Oh ini. Nah, ini. Link, hyperlink dan lain-lain. Nah, ini link bisa. Jawabannya link bisa aja. Ini kan maksudnya insert hyperlink jadinya. Karena ada yang jawab link gitu. Soalnya ada pilihannya gitu. Jadinya saya pilih ini Pak, nggak salah. Tuh. Kemudian action juga bisa. Jadi ini ada hyperlink juga. Kalian bisa macam-macam gitu. Kalian teruskan direct ke mana gitu bisa juga. Hyperlink pun bisa gitu. Nah, ini namanya hyperlink. Kalian masukkan kemana gitu. Jadi ini pilihannya ya yang kurang tepat. Pilihannya kurang tepat. Tapi yang paling tepat adalah hyperlink. Untuk menghapus hyperlink dapat menggunakan perintah. Nah, ini aneh juga sih sebenarnya. Coba deh kita percobaan. Dan kalau hapus caranya gini. Remove hyperlink. Jawabannya remove hyperlink. Delete hyperlink nggak mungkin. Kalau kalian delete ya hilang. Jadinya bukan itu. Jawabannya adalah remove hyperlink. Oke. Apa sih? Kemudian sebagai media pendukung, slide biasanya disajikan dengan menggunakan perangkat keras seperti, nah kalau ini lumayan mengarah ya. Yang lain membantu juga, tapi lebih tepatnya LCD proyektor untuk ditampilkan mendukung presentasi. Untuk menyiapkan gambar pada slide kita harus mencari pada menu bagian, oh ini jelas ya jawabannya insert.
Kemudian cara menyisipkan video dalam slide melalui menu. Nah, ini bisa macam-macam juga. Tapi lebih tepatnya di ini sih, yang insert image picture. Kemudian agar presentasi lebih menarik dan lebih hidup, kita dapat menyisipkan. Nah, ini semua bisa jadi jawaban. Ini juga soal yang ini ya, soal yang apa ya, rancu gitu. Animasi bisa menarik, suara juga bisa menarik, gambar bisa, grafik bisa, diagram bisa. Tapi kalau Bapak lebih cenderung ke animasi sebenarnya. Karena di animasi itu hampir semua komponen di atas itu bisa ada di animasi. Tapi itu memang untuk menarik itu bisa macam-macam sih ya. Penambahan animasi yang memberi penekanan pada teks atau objek yang berada pada slide disebut. Nah, mari kita lihat. Jadi di fitur animasi itu ada beberapa jenis: entrance, kemudian emphasis, kemudian satu lagi exit, kemudian motion 4. Nah, ada 4 ini kan. Jadi kalau entrance itu kan buat masuk, animasi masuk. Kemudian emphasis pengen apa ya, menggerakkan waktu sudah masuk gitu, atau sudah ada pengen digerakkan lagi, emphasis gitu. Kalau exit itu untuk keluar atau menghilangkan animasi tersebut, menghilangkan suatu objek keluar gitu, keluar dari slide, itu pakainya exit. Jadi kalau buat apa tadi kata-katanya, memberi penekanan, itu cenderung lebih ke emphasis, soalnya sudah ada, terus di apa ya, misal digerakkan atau dipertebal atau diperbesar gitu, itu kan ada fiturnya di emphasis. Itu lebih nanti apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian tekankan, entah teks entah objek, itu bisa lebih lebih jelas gitu, makanya emphasis lebih menarik perhatian. Untuk menambahkan teks pada slide, pilih dan klik menu. Nah, kalau ini jawabannya lebih tepatnya home, group text, textbook. Ya. Soalnya di sini home, ini kan drawing sih kalau di sini. Emang kadang ya itu ya, insert, kalau di insert ada di text, textbook. Bisa macam-macam, tapi lebih tepatnya di ini home. Atau di atasnya juga bisa. Kalau di sini kan tadi dimasuknya malah drawing, dan ini salah. Berarti jawaban lebih tepatnya malah yang A. Kemudian untuk menghapus slide, yaitu pilih slide yang akan dihapus, kemudian pilih menu. Nah, mana ini? Kalau pengen menghapus slide. Ini kayaknya yang dipakai Microsoft PowerPoint zaman dulu banget, jadi nggak relevan. Tapi biasanya sih karena soal hapus menghapus, copy mengopi, itu biasanya ada di home ya. Jadi jawabannya, walaupun belum terlalu ini juga, belum terlalu benar banget, tapi lebih ke home slide delete, lebih ke ini. Tapi setiap versi bisa aja caranya berbeda, termasuk ini. Ini kan di home nggak ada delete nih. Mana nih delete? Nggak ada kan? Adanya klik kanan, delete slide. Nah, ini kan beda banget. Ini Office 2019. Itu udah ketinggalan sebenarnya soalnya ini juga. Kok tandai deh. Tombol pintas atau shortcut pada keyboard yang berfungsi untuk mengakhiri tampilan slideshow adalah, nah, jawabannya apa kalau kalian?
Kemarin banyak yang jawab ALT atau CTRL. Padahal jawabannya kalau keluar itu ESC ya. Di beberapa aplikasi lain pun juga sama, pakainya ESC untuk keluar. Nah, sekarang ke kelompok soal terakhir, yaitu soal Word. Yang pertama, Microsoft Word adalah salah satu perangkat lunak yang berfungsi untuk, nah, kalau Word jelas lah ya, nggak perlu Bapak jelaskan. Membuat dokumen baru pada MS Word menggunakan perintah shortcut P itu print, S itu untuk save, N itu buat new dokumen. Jadi jawabannya ini ya, buat dokumen baru, new dokumen. Ctrl C itu buat copy, V itu buat paste. Tuh, udah paham lah kalau itu. Kemudian format data versi MS Word itu ada, kalau dibandingkan semuanya, sebenarnya format data yang sekarang itu ini ya udah Word yang formatnya ini. Nah, docx itu. Kalau zaman dulu ya ini kayaknya soal zaman dulu, jadi masih doc ini. Ini zaman dulu ya. Sekarang doc pakai X gitu. Apa-apa. Tapi intinya yang salah juga, yang lain salah semua. Jadi ini wajib benar ya kalian. Karena yang lain PPT nggak mungkin. Ini punyanya PowerPoint. PDF juga nggak mungkin. PPT tadi nggak ada. X ini buat aplikasi. Kemudian Ctrl B itu untuk bold. Bold artinya apa? Menjadi tebal, ditebalkan teksnya. Kalau garis bawah, Ctrl U atau underline gitu, masih garis di bawah. Masih warna ya, ini tinggal dikasih ya. Nih. Kemudian memberikan garis tengah pada teks itu ini ya, namanya straight through, tinggal diklik yang ini. Kemudian mengcopy teks, Ctrl C. Kemudian jika kita ingin mengatur batas tepi, bawah, atas, samping, dapat menggunakan, nah ini menggunakan margin. Nah, di layout, nah itu ada margin untuk mengatur batas atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian orientation itu buat mengatur, pengen yang potret atau berdiri lembarnya, atau yang tidur atau ya menyamping gitu, landscape gitu. Kalau size untuk mengatur ukuran lembar kerja kalian, A4 atau letter atau legal dan macamnya. Kolom tahu sendiri untuk mengatur kolom dan seterusnya. Untuk menuliskan rumus pada Microsoft Word, kita dapat mencari pada menu untuk menuliskan rumus. Nah, kalau ini ke insert, kemudian kalau simbol itu sebenarnya salah juga. Ini buat ngasih simbol. Kalau equation, nah ini baru yang untuk memberi rumus. Ini langkahnya ada yang benar tapi belum lengkap ya. Insert, karena ini masuknya di kelompok simbol, ini simbol, di jawabannya E. Walaupun sebenarnya habis itu harus diklik yang equation. Tuh. Kemudian mengaktifkan menu print dengan menggunakan tombol kombinasi keyboard. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Kayaknya Ctrl P. Oke. Untuk membuat poin-poin penting pada suatu paragraf menggunakan format numbering dapat dicari pada menu. Numbering di mana? Di home. Ini di paragraf. Jadi jawabannya B.
Kemudian jika kita ingin mencari kata atau sebuah frase dengan menggunakan mencari ya, mencari menggunakan ada kaca pembesar simbol untuk mencari, kontrol kontrol F ya, find, jatuhnya D. Replace ini untuk mengganti sebuah kata ke kata yang lain, bisa untuk otomatis. Misal 2020 di sebuah dokumen pengen diganti 2021 gitu, bisa dari 20 ke 21, semua dokumennya yang 20 berubah jadi 21, replace. Kemudian hyperlink itu untuk menautkan, jadi nanti kalian akan terdirect seperti tadi ya di PowerPoint ya, sudah jelas ya. Kemudian untuk format printer ini buat melihat sama mengatur nanti sebelum di print, watermark ini juga. Nah, itu ya, di belakang ada background di belakang dokumen kalian. Kemudian soal terakhir, berikut langkah untuk membuat tabel pada Microsoft Word adalah, nah ini sebenarnya tergantung ini juga, tapi umumnya di insert dan di tabel. Kalau sampai salah ini bahaya sih, soalnya yang lain nggak ada tulisan tabel, harusnya kalian jawabnya tabel. Tuh, shape itu bentuk, chart itu buat ya kayak sejenis ada apa ya, diagram atau grafik begitu. Kemudian kalau textbook itu tadi teks, word art itu juga teks tapi yang lebih nyentrik gitu. Ini word art yang udah ada stylenya, fontnya. Mungkin itu ya, sudah habis 50 soal. Kira-kira kalian sudah menguasai seberapa? Jadi kalau kalian browsing itu sayang banget. Maksudnya browsing nyari jawaban itu sayang banget karena kalian malah kurang paham gitu sama yang kalian kuasai sudah seberapa gitu. Jadi kembali lagi, PTS ini untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing, bukan untuk memperingkat kalian gitu, enggak. Bukan untuk meranking kalian, mengurutkan mana yang pintar nggak pintar itu enggak. Tapi ini jadikan apa ya, wadah untuk mengukur kemampuan kalian. Oh, aku di mata pelajaran simulasi digital ini sudah level segini. Oh, temanku sudah level segitu. Oh, temanku baru level segitu. Nah, dari situ kalian bisa meningkatkan kembali kemampuan kalian di mata pelajaran ini. Entah sendiri, mandiri, kemarin yang Bapak ceritakan, belajar mandiri, ataupun belajar bersama-sama. Ya, nggak apa-apa bersama-sama. Yang penting levelnya naik semua gitu, bareng-bareng. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembahasan soal PTS yang kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan perbuatan begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.